Halo semuanya, kini kita akan melanjutkan materi dengan penjelasan gitu ya. Kita sama-sama ingin lebih memahami mengapa beriklan itu wajib. Hukumnya wajib, ya. Bukan lagi opsional. Anda harus beriklan walaupun Anda sudah punya teknik dan tips atau trik dalam organik. Itu semua tidak cukup. Oke, alasan pertama, ketika Anda beriklan, Anda akan memiliki jangkauan yang jelas dan Anda akan punya jangkauan yang luas. Beriklan memastikan konten dan promosi kita tidak hanya mencakup audiens yang luas. Jadi bukan hanya audiens yang luas, tetapi dia sesuai dengan target kita atau tidak. Seperti materi yang sudah diberikan yaitu tentang audience insight. Oke? Nah, audience insight itu sangat penting. Anda pastikan bahwa memang target audiens Anda bisa Anda temui di dalam Facebook. Inilah kelebihan beriklan dibandingkan paid promote atau giveaway. Paid promote dan giveaway itu mungkin luas. Kalau paid promote hanya kepada followers si selebgram atau influence. Kalau giveaway, itu orang ya untuk meningkatkan followers, tapi mungkin dia tidak akan banyak berinteraksi dengan kita. Dia hanya followers biasa, ghost followers. Kemudian berikutnya, sesuaikan dengan budget. Anda punya budget berapa? Hanya 50.000, bahkan hanya 20.000, Anda sudah bisa beriklan. Kelebihan beriklan dalam hal budget adalah kebanyakan platform beriklan, Google, Facebook, Instagram, itu menerapkan model pay per click. Ada, kita bisa atur dia agar pay per click. Artinya apa? Kita hanya membayar bila ada pengguna yang mengklik iklan kita. Dia bisa mengklik iklan, memang link iklan kita, atau dia mengklik Facebook page kita, atau dia mengklik profil kita. Karena kadang-kadang ada orang juga nggak ingin klik iklannya, tapi pengen lihat profil kita. Itu bisa. Nah, iklan membuat konten atau promosi kita bisa dilihat banyak orang. Ini yang penting. Tapi kita bayar hanya ketika ada klik. Nah, asik kan? Nah, terakhir, artinya kita bisa mengeluarkan budget yang relatif kecil untuk mendapatkan reach yang luas. Ini saya berikan contoh. Ini salah satu klien kita yang jualan plakat. Perhatikan, hanya dengan menghabiskan budget 50.000, 49.000, dia bisa mendapatkan reach unik orang-orang baru 4.200. Dan untuk per link klik, dia cuma bayar Rp900. Tidak sampai 1.000. Dibandingkan 50.000, Anda buat brosur atau pamflet, berapa orang sih yang akhirnya mengklik? Kalau misalnya Anda menaruh sebuah link website, berapa orang sih yang bakal buka website? 50.000 itu berapa? Katakan satu brosur harganya 500, berarti 50.000 kita dapat 100. Iya, kalau brosurnya 500 katanya. Anda cuma dapat 100, yang lihat berapa orang? Ini dengan 50.000, yang melihat orang unik, dijamin ya, karena dia reach, perhatikan, dia adalah reach, itu pasti unik. Nah, kalau impression berarti bisa beberapa kali. Nah, ada juga iklan yang 100.000 bisa sampai, wah ini bukan 2 kali lipatnya lagi. Bayangkan kalau kita bandingkan. 50.000 dapat 4.000, 100.000 dapat 30.000. Berarti dengan 100.000 kita bisa dapat reach bahkan sampai naik berapa kali nih? Ini sekitar 6 kali ya berarti ya, 7 kali bahkan. Naiknya sampai 7 kali. Sangat besar. Ada juga iklan yang 60.000, tapi dia cuma dapat 3.000 reach. Kenapa? Karena ini iklannya khusus. Ada iklan-iklan yang disetting secara khusus. Ketika Facebook bekerja, algoritmanya bekerja, mesin Facebook bekerja, semakin berat Facebook bekerja, biayanya makin mahal. Nah, itu yang penting. Ya, untuk mencapai yang 3.000 ini, karena mereka istimewa, kita habiskan sampai 60.000 dibandingkan dengan yang atas. Oke. Next, kelebihan beriklan adalah kita bisa retargeting. Apa sih artinya retargeting? Artinya kita bisa menayangkan iklan hanya untuk pengguna yang follow IG kita, atau berinteraksi dengan post kita, atau yang pernah mengunjungi web kita saja. Gitu. Jadi iklannya adalah iklan yang khusus. Bahkan kita bisa menargetkan iklan yang hanya pernah melihat iklan kita saja. Nah, ini salah satu keunggulan iklan dibandingkan paid promote atau giveaway. Kalau kita giveaway mungkin ke orang-orang baru atau orang-orang yang sudah pernah lihat giveaway kita, tapi kita tidak tahu berapa orang sebenarnya sudah pernah lihat giveaway kita sebelumnya. Nah, susah kan? Yang kita tahu adalah pemenang giveaway, kita nggak tahu. Kita dapat 5.000 view baru, 5.000 followers baru, yakin 5.000 followers baru, yakin 5.000 likes baru, gitu. Jangan-jangan orang yang sama. Nah, dengan iklan kita bisa melihat retargeting dengan mudah. Berikutnya brand awareness. Tidak semua company, perusahaan, bisnis online, itu ketika beriklan dia ingin menjual langsung. Tapi ada juga yang untuk meningkatkan awareness, bahwa brand atau produk kita itu memang ada. Iya loh, produk kita ada loh.
Goma Media ada loh, bisnis saya tuh ada loh. Nah, ini terbilang susah bila hanya mengandalkan traffic organik. Karena kebanyakan traffic organik pada akhirnya hanya untuk mereka yang followers kita. Atau orang-orang yang punya hubungan dengan followers kita. Bagaimana ke orang-orang yang baru? Kalau kita ingin menjangkau seluas-luasnya masyarakat, dan mereka mengenal brand kita di mana-mana, jadi buka Facebook kena brand kita, buka Instagram kena brand kita, buka website yang sudah audience network, dia juga akan lihat brand kita. Nah, brand awareness ini tidak bisa kalau pakai organik. Dan mobile anytime. Ingat, riset mengatakan 80% orang mengakses sosial media sekarang itu lewat mobile. Dan mungkin sekarang lebih tinggi lagi angkanya. Misal, kita ingin konten untuk promosi kita hanya untuk di mobile. Bisa. Tidak bisa kalau kita pakai organik, nggak bisa. Tapi kalau di iklan, kita bisa mengatur bahwa konten kita hanya keluar di mobile saja. Atau kapan dia keluar di desktop dan mobile. Dan terakhir, tidak ada yang bisa mengalahkan insights yang dihasilkan dari beriklan. Insights bukan hanya organik ketika akun kita sudah menjadi bisnis profile, kita kan bisa lihat tuh insight. Tapi lebih dari itu, insight tentang reach dan engagement yang lengkap hanya bisa ditampilkan ketika Anda beriklan. Misalnya gini, contoh penerapannya gini. Anda selama ini punya target audience usia 20-24 tahun, perempuan. Bagaimana kalau Anda ingin mencoba di usia 20-24 tahun pria? Dengan beriklan, Anda bisa melakukan uji coba tersebut ke target audience yang dia atau Anda itu tidak familiar. Terus Anda lihat hasilnya, apakah bagus? Kalau bagus, nah berarti itu jadi target audience baru. Ingat, ilmu paling tinggi di digital marketing itu satu aja. Saya sering ulang-ulang, uji coba. Uji coba dan evaluasi. Kalau ternyata bagus, nah itu mulai Anda pertimbangkan. Ya, misalnya engagement-nya tinggi, conversion yang beli juga tinggi, conversion yang ngechat juga tinggi. Nah, berarti sekali lagi, kalau Anda trafficnya organik, ya organik itu berarti yang sudah berjalan sekarang. Tapi kalau Anda ingin menargetkan audiens yang baru, Anda yang ingin lihat reaksinya, hanya bisa dengan beriklan. Oke? Berikutnya kita akan masuk ke materi tentang mindset beriklan yang benar. Nantikan.